Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita yang terbaik untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya kami membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami untuk-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami yang terbaik, layakkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Di hatiku terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Amin. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari sandang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Meski terkadang kami terjatuh, haleluya, dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian kami, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau
Engkau begitu mengasihi kami, Yesus. Terima kasih dalam namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, thank you, Jesus. Bagimu Tuhan Segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian kami, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Hal yang berharga Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, hati kami penuhkan syukur bagimu Tuhan. Hati kami limpahkan sukacita dari Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami, karena kami percaya pujian kami ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya kita berkata amin. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Sudah menyapa saudara sebelah kiri kanan? Belum? Mari sapa terlebih dahulu. Katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Nah, kita semua percaya bahwa hari ini kita sudah dibebaskan oleh darah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkah kami Tuhan, setiap langkahku dan setiap nafasku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu termegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam, kepada terang-Mu yang selamatkan setiap kami. Selamatkanku, Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku, kami tinggikan. Nama Yesus yang terhebat, sempurnalah karya-Mu Tuhan. Amin. Di hidupku. Haleluya. Maut telah Kau kalahkan, Maut telah dikalahkan. haleluya. Belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. Karena darah-Mu dan
Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu, hanya kasih-Mu. hanya kasih-Mu Hey. termenar. Haleluya. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam. Terima kasih pada terang-Mu. Selamatkanku. Hey, oh, Kau bebaskan. Lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Kami mau tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Di hidupku. Saya mau ajak saudara kita bersaut-sautan untuk bersorak buat Tuhan. Bersedia saudara? Amin. Saya akan menyanyikan sebuah nada dan saudara akan mengikutinya. Amin. Oke, mari kita coba. Oh, oh, oh. Belum semua, sekali lagi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Hey. Oh, oh, oh. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Di mana saudara? Di hidupku. Saudara percaya bahwa saudara sudah dibebaskan? Amin. Saudara percaya bahwa saudara sudah terlepas dari belenggu dosa? Amin. Amin. Yang sudah percaya bahwa sudah dibebaskan, mari angkat tangan bersama. Haleluya. Yang mau bersorak dan memuji Tuhan lebih lagi, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Karena mengikut Tuhan adalah pilihan hidup kami Tuhan. Yeah. Param pam 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 pam. Oh 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 oh. Param pam 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 pam. Mari katakan bersama, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni, amin, dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, hey, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa saudara? Adalah pilihanku.
Hey, para pam 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 pam. Oh 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 oh. Para pam 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 pam. Woo. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia. Amin. Turun ke dunia, Tebus segala dosa. Kau yang beri kesempatan bagi kami Tuhan. beri kesempatan. Beri kesempatan kasih-Mu mengubah. Inilah pengakuan kami Tuhan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Come on. Oh, hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ada kompromi, tak ingin kompromi. Oh, ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau, oh, Tuhan, tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Pam 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 pam. Oh 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 oh. Pam 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 pam. Hey. Pam 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 pam. Oh 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 oh. Pam 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 pam. Beri sorak-sorai yang terbaik ke Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Semua bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Dan kini saatnya kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kini saatnya kami berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kami akan mempersiapkan diri kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami yakin kami menerima kuasa dan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kau korbankan hidup-Mu. Amin. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau yang memberikan kami harapan Tuhan. Kau berikan harapan. Thank you Lord. Di dalam kesesakanku, aku lapar perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Itu yang kami rasakan, Yesus. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Thank you, Jesus. Dalam kesesakan, Ini yang kami rasakan, Tuhan. Mari sedang jemaat untuk kita bangkit berdiri bersama. Yesus Tuhan penebusku, Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkan kami, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan, Waktu selanjutnya. menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Bapa kami di dalam sorga, dengan hati penuh sukacita dan syukur saat ini kami umat-Mu berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara firman-Mu, dan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini.
Dan kami percaya kuasa Tuhan tetap sama, memulihkan hidup kami, memberkati dan tolong kami semua umat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan saya melanjutkan tentang doa dan puasa yang saya sampaikan sebagian minggu lalu. Bagi saudara yang tidak hadir, firman Tuhan saya sampaikan minggu lalu tentang doa dan puasa ini. Nah, berdoa saya tidak usah mengulanginya lagi, merupakan permohonan kepada Allah dengan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, sedangkan puasa adalah tidak makan, tidak minum untuk sementara waktu. Dengan maksud supaya dapat lebih memusatkan diri di dalam doa kepada Tuhan. Ya, waktu puasa saya singgung lagi sedikit. Minimal itu 1 hari 1 malam. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya, besoknya ya. Itu ayat-ayatnya kalau saudara mau mencatatnya. Kemudian ada puasa 3 hari 3 malam. Seperti puasa dari Esther. Ini yang terkenal ya. Nah, ada puasa yang dilakukan selama 7 hari oleh umat Israel. Lalu ada puasa yang dilakukan oleh Daniel selama 3 minggu, 21 hari. Kemudian ada puasa yang dilakukan selama 40 hari, 40 malam. Ini tercatat Alkitab dan sepanjang sejarah yang saya kenal, yang saya tahu hanya Musa dan Yesus saja yang melakukan puasa 40 hari 40 malam. Nah, pada umumnya puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu 1 hari atau paling-paling 3 hari. Ada juga hamba Tuhan atau orang-orang tertentu dengan keperluan khusus melakukan puasa selama 7 hari. Ya, di Surabaya ada hamba Tuhan puasa 3 hari. Lalu setelah 3 hari selesai dia melanjutkan 7 hari. Sampai 7 hari dia lanjutkan lagi 8 hari. Hari yang ke-9 meninggal dunia. Ya. Jadi dalam hal puasa ini kita tidak harus puasa sekian-sekian ya. Sakuatnya berapa? Minimal ya 1 hari, 1 malam. Nah, ini Daniel yang puasa selama 21 hari. Ya, gambar sesudah ini. Nah, sehingga ini luar biasa Daniel ini ya. Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan sampai akhir zaman. Nah, di dalam sejarah gereja ada orang bernama W.H. Ofler. Ini pendiri dari aliran karismatik, ya, aliran Pantekosta semua. Dari Bethel Temple Seattle. Dia puasa selama 21 hari
Kemudian Tuhan membukakan kepadanya rahasia-rahasia firman Tuhan yang sampai sekarang menjadi dasar dari doktrin GPDI dan doktrin gereja-gereja karismatik pada umumnya. Ada lagi orang bernama Sadhu Sundar Singh yang puasa sampai 27 hari. Ya, dia baru terima Yesus dan begitu cintanya kepada Tuhan, dia membaca firman Tuhan sampai tidak makan, tidak minum selama 27 hari. Sambil berdoa dan setiap hari dia mengambil batu kerikil 1. Ya, ketika dia pingsan dan ditolong oleh teman-temannya, dihitunglah batu kerikil yang terkumpul 27. Itu artinya dia sudah berpuasa selama 27 hari. Ini tidak bisa ditiru, saudara ya. Saudara jangan coba-coba ya, mampunya sajalah. Nanti saudara puasa 21 hari mati dipikirnya saya yang ngajari itu ya. Ini hanya pernah ada gitu ya. Seperti itu. Ini orang-orang khusus ini. Nah, apakah yang menjadi tujuan dari puasa itu? Nomor 1, puasa itu untuk beribadah. Jadi tidak punya tujuan lain selain sebagai ibadah. Nah, ibadah itu adalah satu worship, satu penyembahan, suatu persekutuan, dan suatu pelayanan dengan Tuhan. Jadi lebih tepat diambil pengertian suatu persekutuan dengan Tuhan. Karena orang mempunyai suatu kelaparan rohani yang sangat dalam, sampai-sampai dia tidak makan, tidak minum. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2, itu dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Nah ini ya. Jadi ibadah itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan berpuasa. Jadi puasanya itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, itu juga suatu ibadah. Dan doa itu hanya kepada Tuhan. Ada anak kecil berdoa, keras-keras dia berteriak, Tuhan berikan aku sebuah sepeda. Anak kecil kepingin punya sepeda. Terus ibunya berkata, Nak, Tuhan itu maha mendengar. Kamu tidak perlu berteriak-teriak. Berkata pelan pun Tuhan mendengar. Benar Bu, kalau saya ngomong pelan Tuhan mendengar, tapi kakek tidak mendengar gitu ya. Jadi anak ini berdoanya sebenarnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada kakeknya. Supaya kalau kakeknya mendengar itu kakeknya yang belikan sepeda sama dia gitu. Tapi ibadah itu kepada Tuhan. Ya, sama seperti Injil Lukas pasal 2 ayat 37, di situ ada seorang janda yang berumur 84 tahun. Dia juga seorang nabi ya, yang namanya Hana. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi puasanya sebagai ibadah. Puji Tuhan. Jadi rupanya saudara orang yang punya kehausan akan Tuhan yang begitu mendalam sehingga tidak tertarik kepada makanan, minuman. Yang kedua, sebagai pendisiplinan rohani. Orang Yahudi ini sangat terkenal ya. Memang ada sisi-sisi negatif dari orang Farisi, tapi banyak juga sisi positifnya. Mereka sangat tekun
membaca hukum Taurat sampai-sampai orang Farisi itu umur 12 tahun itu sudah hafal 5 kitab Musa. Anak-anak kita masih main peta umpet, main kelereng. Seperti itu. Dan orang Yahudi dewasa usia 30 tahun itu sudah hafal seluruh perjanjian lama. Ya, mereka sambil bekerja, mereka sambil di kantor, mereka sambil menunggu pesawat, itu menghafalkan. Sehari-harinya tidak lupa menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, antara lain mereka mendisiplinkan diri itu dengan puasa 2 kali 1 minggu. Ya, Lukas 18 ayat 2. Ya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang keliru ayatnya itu, yang itu mendisiplinkan kehidupan rohani mereka dengan berpuasa 2 kali 1 minggu, begitu. Nah, seperti itulah, saudara ya. Coba saya carinya sebentar. Nah, saya waktu jadi pengerja di kota Magelang ya, saya diwajibkan puasa itu seperti ini, 2 kali 1 minggu, dan puasa 3 hari 3 malam, 1 bulan 1 kali, ya, sampai badan saya ini kurus begitu ya. Dan memang betul-betul saya menjalani pendisiplinan yang sangat ketat, sehingga fokus saja kepada pelayanan. Ya, namanya puasa 2 kali 1 minggu, saya lapar ya. Ada cewek cantik lewat, saya tidak tertarik sama sekali. Ya. Beda dengan orang yang kuarken, ya. Ada janda lewat, dindi omai. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada baiknya kalau saudara mendisiplinkan diri, ya, saudara yang biasa begadang misalnya, ya. Saudara yang jarang-jarang pulang rumah, begitu. Ya, ada baiknya ini. Malas-malas kuliah, ini latihan ya, pendisiplinan diri melalui puasa, ya. Haleluya. Kemudian puasa sebagai suatu pernyataan pertobatan. Seperti dalam kitab Yoel 2 ayat 12. Ya, tolong ditampilkan itu. Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa. Berbalik itu bertobat, dengan menangis dan mengadu. Puasa itu tidak makan, tidak minum. Contohnya di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 9, tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan, tidak minum. Ini Rasul Paulus ketika bertobat, yang tadinya memusuhi gereja, melawan Yesus, menganiaya gereja, begitu dia mendapatkan penampakan, mengenal Yesus, mengerti siapa Yesus sebenarnya, telah mati baginya, begitu mengasihi dia, dia bertobat dan begitu menyesal dan begitu
sedihnya, saudara ya, sampai-sampai dia tidak makan, tidak minum, artinya puasa. Jadi puasanya di sini sebagai suatu pernyataan pertobatan. Nah itu saudara. Dulu waktu kami ini pengerja ya, kalau kami berbuat salah, kami bangun tidur kesiangan, ya karena kelelahannya. Kami kan bukan robot, tapi tidak ada ampun. Ya. Kenapa kamu bangun terlambat? Teman berdoa. Lelah om. Puasa 3 hari langsung begitu. Langsung disuruh puasa. Artinya disuruh menyesali bahwa itu salah, suruh bertobat. Puasa. Selesai ibadah itu sering ada cewek-cewek yang ngajak ngobrol ya. Om, asalnya dari mana? Oh, saya dari Malang, begitu. Om sudah punya pacar? Belum, masih single, begitu ya. Itu gembala saya melihat dari kantornya itu. Lalu saya dipanggil. Kamu ngobrol terus sama cewek? Habis saya dia yang ngajak ngobrol. Puasa 3 hari, langsung suruh puasa. Ya. Evan ini bangun terlambat, ngobrol sama cewek, saya biarin aja. Saya enggak sampai hati menyuruh dia puasa, pingsan dia saudara. Setiap kali punya kesalahan, ya, disuruh puasa. Jadi, saudara-saudara ya, ini di dalam firman Tuhan seperti ini. Jadi ketat sekali ya kehidupan rohani umat-umat Tuhan zaman dulu. Sekarang kan penuh kelonggaran ya. Ya berdosa ya, Tuhan itu Maha Pemurah gitu ya. Minta ampun sama Tuhan, nanti bikin lagi nggak apa-apa gitu. Seperti itu ya. Tapi kita belajar dari umat Tuhan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu sangat disiplin rohani. Dan selalu hidup dalam pertobatan. Yang ditandai dengan doa dan puasa ini. Nah kemudian puasa itu adalah untuk mohon pertolongan. Raja Hizkia misalnya ketika menghadapi musuh yang begitu besar, secara kalkulasi manusia pasti kalah, tidak dapat menang. Tapi dia punya Tuhan, menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan, berdoa dan puasa. Dan kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Nehemia yang akan melakukan perjalanan menuju Yerusalem karena akan membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Di tengah perjalanan banyak mara bahaya, banyak ancaman, banyak musuh, banyak perampok, orang-orang jahat. Perjalanan yang penuh dengan perjalanan yang sangat berbahaya. Supaya perjalanannya berhasil, dia berdoa dan berpuasa. Kalau saudara ingin berhasil atas sesuatu yang kau lakukan, mulailah dengan doa dan puasa. Misalnya, kepingin studimu berhasil, kepingin saudara membuka usahamu berhasil, mulai dengan doa dan puasa. Ya. Kemudian berdoa puasa ya, selanjutnya mohon supaya perjalanan yang ditempuh itu aman. Mohon keamanan dari Tuhan. Ini masih ada hubungannya dengan tadi ya. Karena hidup ini penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman. Mohon perlindungan daripada Tuhan supaya aman. Saudara, kita ada di gereja ini sebenarnya tidak aman ya. Ketika saya mulai masuk, diresolusi, dilempari kotoran manusia.
Di depan itu BO langsung kalau di depan. Paling nggak setiap pagi itu saya membuang kotorannya 5 orang, ya 5 tempat. Dan kotorannya itu besar-besar. Rupanya disimpan 2-3 hari baru buang kotoran, dan kotorannya itu bisa melingkar begini. Saya tuh kok heran ini, ada orang buang kotoran, rupanya dia buang kotoran kemudian dia putar begini. Sampai segitunya. Dan selebihnya dilem dulu di sini itu hanya separuh, terus di sini seng ya. Dibuang di atap. Dibungkus kresek. Saya pikir apa itu, saya buka kotoran manusia. Seperti itu. Dan kami hadapinya dengan doa puasa. Tuhan lindungi ini gerejamu. Dan Tuhan tolong orang-orang yang membenci gereja ini pindah, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang takut sendiri, kemudian berubah, ya jadi ramah kepada kami. Jadi Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan yang tidak aman menjadi aman. Nah, supaya doa dikabulkan. Gitu. Kalau saudara berdoa mungkin belum dijawab oleh Tuhan, belum dikabulkan, ya mungkin boleh dicoba ini ya. Ini doa puasa kok coba-coba, tapi boleh dicoba. Firman Tuhan ada yang mengatakan, ujilah aku. Ya, di dalam doa pun cobalah doa puasa. Kalau engkau berdoa untuk sesuatu hal berkali-kali belum menerima jawaban, supaya doa dikabulkan, ambillah waktu berdoa puasa seperti Ezra ini. Juga untuk peperangan. Tadi itu Lukas 18 ayat 12 ya. Coba dibuka lagi Lukas 18 ayat 12. Ya satunya itu hilang kemana kan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini kehidupan orang beragama yang sangat ketat, mendisiplin diri dengan doa puasa. Enggak punya tujuan lain-lain, ya. Tapi supaya mendisiplin diri, bisa mengendalikan makanan dan minuman. Kalau orang bisa mengendalikan makanan dan minuman, maka orang itu juga terlatih untuk bisa mengendalikan yang lain-lain. Seperti itu. Bisa mengendalikan waktu, bisa mengendalikan keuangan, dengan melatih diri doa dan puasa ini. Nah, kembali ke tadi, saudara, menghadapi peperangan, menghadapi pencobaan, menghadapi peperangan. Matius 17 ayat 21. Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir, ini jenis setan, ya, kecuali dengan berdoa dan puasa. Ada jenis setan yang dalam nama Yesus ya pergi dia langsung. Ya. Tapi ada setan yang dalam nama Yesus tidak pergi. Dalam nama Yesus tidak pergi. Orang yang kerasukan setan, orang yang sakit ini tidak sembuh. Dalam nama Yesus, sampai teriak, lidahnya air liurnya keluar semua. Tetap aja nggak sembuh. Ini namanya setan dablek. Ya. Nah, kalau saudara sudah berdoa tidak mempan, mengatasi peperangan pergumulan rohani dalam hidupmu, ambil waktu doa puasa. Itu. Ini firman Tuhan ya. Juga untuk menghadapi pencobaan. Yesus berdoa dan berpuasa, dia menang terhadap pencobaan. Kenapa seringkali orang Kristen kalah dalam
menghadapi pencobaan. Pencobaan itu ada dua. Pencobaan, saudara, dalam arti kesusahan, penderitaan, kegagalan, atau juga keberhasilan. Juga pencobaan. Kalau saudara nggak punya uang, itu juga bisa jadi pencobaan. Tapi kalau saudara punya duit banyak, itu juga bisa jadi pencobaan. Kenapa ada orang Kristen gagal di waktu senang, gagal juga lebih gagal di waktu susah. Dan bahkan dari segi kerohanian seringkali lebih mudah bertahan dan menang menghadapi kesulitan daripada ketika orang sudah mencapai puncak sukses. Dia lupa diri, lupa orang tua, lupa orang banyak yang sudah berjasa kepadanya. Yang lebih fatal, lupa Tuhan. Ya, nah mungkin ini saudara yang dilupakan. Ketika sudah sukses, sudah nggak pernah lagi berdoa puasa. Waktu miskin doa puasa tiap hari, begitu. Tapi Yesus menang menghadapi pencobaan. Karena dia berdoa puasa. Karena jangan lupa Yesus menjadi manusia saat itu. Kalau dia tidak menjadi manusia nggak perlu puasa kan? Allah nggak makan, nggak minum. Allah itu sudah puasa dengan sendirinya. Haleluya. Nah sekarang ini saudara, saya rasa kita perlu banyak berdoa dan puasa karena hidup ini banyak cobaan, banyak peperangan. Dan kita selalu membutuhkan untuk Tuhan mengabulkan doa kita, memberikan keamanan, keberhasilan. Di samping mendisiplin rohani kita. Dan juga doa puasa ini sangat dibutuhkan dan harus dilakukan untuk pelayanan, apalagi suatu pengutusan. Ya, ketika Barnabas dan Paulus akan diutus memberitakan Injil, jemaat berdoa dan berpuasa, lalu melepas mereka. Ya, ada baiknya kita juga baik secara pribadi maupun saya menghimbau saudara ikut ambil bagian lebih banyak lagi berdoa puasa hari Jumat di sini jam 6 ya. Terutamanya berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk keperluan-keperluan pergumulan pribadi. Dan saya percaya seperti hanya gereja-gereja, jemaat-jemaat lokal di Perjanjian Baru, mereka banyak berdoa dan berpuasa, terjadi satu terobosan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Hal-hal yang kita lakukan, saudara, semuanya sudah dilakukan. Ibadah minggu sudah dilakukan. Natal sudah, Paskah sudah, Family Camp sudah, Welcome Party sudah. Tapi seringkali gereja Tuhan seperti berjalan di tempat. Nah inilah saudara ya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, jemaat yang pertama itu beribadah dan doa puasa. Mereka melaksanakan pelayanan sampai kepada misi gereja dengan doa dan puasa. Tidak heran kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan menyertai. Ini yang harus kita kembali ke sana. Sekarang ini fasilitas luar biasa, ada internet, ada HP. Saya ada pakai iPad begini, pakai iPhone lagi. Petrus, Paulus nggak pakai begini-beginian. Tapi penuh dengan kuasa. Bukannya ini dibuang saja. Yang saya buang kan diambil Roy. Tapi kita jangan lupakan ini. Mari bersama-sama kita lebih banyak lagi yang berdoa di gereja ini daripada menjelekin tetangga ya kan. Lebih baik kita banyak berdoa sama Tuhan.
apalagi ditambah dengan puasa ini, baik untuk pribadi saudara, untuk pergumulan pribadi maupun juga di dalam berjemaat. Saya percaya semakin banyak yang berdoa puasa di gereja ini, maka semakin banyak kuasa. Kalau semakin banyak kuasa, semakin banyak berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati saya. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Haleluya. Saudara, ini foto saya waktu saya main band dulu ya. Tapi terus jadi hamba Tuhan, banyak puasa, terus ya saya tinggalkan begini. Haleluya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita dapat berdoa dan puasa yang mendatangkan kuasa Allah itu ya karena dasarnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib ya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan firman-Mu. Dan karena Engkau sudah mati bagi kami, darah-Mu melayakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu di dalam doa, bahkan doa dan puasa, dan kami mengalami kuasa Allah yang luar biasa terjadi baik dalam hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, terlebih bagi gereja-Mu dan pekerjaan Tuhan. Dan supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pulihkan kami, berkati kami, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang menghadapi pergumulan beroleh kemenangan pagi hari ini. Karena Engkau sudah menang bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Mari kita berdiri bersama-sama. Mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Menurut Bapak Gereja Santo Agustinus, saudara, perjamuan ini merupakan salah satu dari sakramen yang artinya tanda yang kelihatan dari yang tidak kelihatan, atau wujud yang kelihatan dari rahmat Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Dan juga sebagai tanda dan materai yang kelihatan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dijanjikannya
kita dapat imani dengan iman. Dan juga sakramen ini ditetapkan oleh Tuhan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Kristus dan persekutuan dalam jemaat, karena memberikan anugerah yang menyelamatkan, yang menguatkan, yang menguduskan, yang menyembuhkan, yang memberkati kita melalui korbannya di atas kayu salib. Mari saudara, sementara kita makan roti dan anggur, kita terima dengan iman tubuh dan darah Yesus yang tidak kelihatan, yang menyelamatkan kita. Kita terima dengan syukur. Ini namanya perjamuan Ekaristi, perjamuan syukur. Kita terima dengan iman dan dengan syukur. Kita hanya dapat berkata, terima kasih Tuhan. Terimalah segala berkat dalam perjamuan dengan iman dan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Yesus berkata, apa yang telah kuteruskan padamu aku terima dari Tuhan. Waktu malam Yesus diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian pula sudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang memeteraikan suatu perjanjian yang baru dan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ditebus, kami diselamatkan. Dosa kami diampuni. Kami disembuhkan, kami diberkati, kami boleh berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya kami masuk surga memiliki hidup yang kekal karena korban-Mu ini Tuhan. Inilah anugerah-Mu yang besar, jangan sampai kami lupa. Kami diingatkan selalu lewat perjamuan ini, supaya kami tambah mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar umat-Mu akan memberi persembahan. Berkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk sekarang. Haleluya. Ini kita akan memberi persembahan yang kedua. Antara lain ada persembahan Natal. Nah, untuk itu saya persilakan Saudara Jamie, Ketua Panitia Natal, menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian sama teman-teman. Saya Ketua Natal tahun 2022 ini. Ya, ini bulan November, bulan depan ada event atau momen yang ditunggu-tunggu sama manusia seluruh dunia, yaitu Natal. Bahkan saya ingat teman istri saya yang Muslim, tapi dia punya suami orang Belanda, sempat tinggal di Belanda, itu pun merindukan Natal. Natal GPDI Gloria tahun ini akan diselenggarakan di gedung Ballroom Ameru di Hotel Aria. Kenapa harus di gedung? Karena kita tahu ibadah GPDI ini ada 6 kali ibadah. Kalau di total jemaatnya itu sekitar 800 ya. Nah, kalau kita mau ya, 1 kali minimal dalam 1 tahun kita sebagai jemaat GPDI kita ibadah bersama-sama dalam waktu yang sama
sehingga itu membutuhkan tempat yang lebih luas dari gedung kita yang saat ini. Makanya kita perlu menyewa gedung seperti itu. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini, ibadah Natal tahun 2022 ini kurang lebih 80 juta. Jadi kalau kita bagi sekitar 800 undangan itu ya 800 jemaat sekitar 100.000 per orang biayanya, begitu. Nah, saat ini kita semua jemaat GBDI Gloria yang beribadah di tempat ini diberikan kesempatan untuk mendukung kegiatan Natal tahun ini. Mungkin sudah dapat semua amplop yang tertulis persembahan Natal, boleh diambil, diperhatikan segala informasi yang ada di situ. Nah, di sini di amplop persembahan Natal ini tertera ada nama, alamat. Ini untuk verifikasi ya nanti persembahan Natal Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini kita ingin di tahun ini setiap kita boleh memberikan yang terbaik untuk persembahan Natal kita tahun ini. Jadi hanya setahun sekali untuk persembahan Natal melalui amplop seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu isi sekarang mungkin ya kalau memang mau dan siap, atau bisa Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bawa pulang dulu. Bisa dikumpulkan. Saya mau memberikan yang terbaik. Minggu depan silakan dibawa kembali beserta isinya dan disampaikan di kantong persembahan. Nah, selain dari amplop ini, melalui amplop ini juga dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman sekalian, mungkin amplop ini terlalu kecil, yang mau dipersembahkan lebih banyak bisa lewat transfer. Di sini ada nomor rekening yang tertera, nanti setelah transfer bisa konfirmasi ke nomor yang tertera di sini juga. Panitia berharap untuk tahun ini kita semua diberikan kesempatan memberikan persembahan Natalnya, kalau perlu tanpa ditelepon-telepon. Jadi harapan kami seperti itu, sehingga murni dari kerinduan kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, karena berapapun yang teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian berikan itu sungguh sangat membantu pekerjaan Tuhan dalam ibadah Natal tahun ini. Mari kita percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib itu sudah anugerah yang terbesar buat kita dan menjadi alasan yang cukup kuat buat kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Gembala. Oke, semua sudah menerima ini, saudara. Nah, saudara bisa memberikan amplop ini bukan satu kali saja ya, tapi bisa minggu ini, minggu depan lagi, minggu berikut lagi, sampai terakhir itu minggu tanggal 18 Desember. Karena 25 itu hari Minggu, Natal sudah dilaksanakan. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanku timpakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah
sedia bagiku. Kebalasanku bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Berkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari kita berdiri bersama-sama. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita berpisah, mari bersalaman muka belakang kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Di mana rumahnya gitu ya. Belum kenal, berapa nomor HP-nya. Bolehkah kita makan sama-sama gitu ya. Haleluya. Mencari ikan memancing di kali. Cakep. Dapat ikan gurame, enak rasanya. Asik. Ibadah kita berhenti sampai di sini, minggu depan kita berjumpa pula. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat berpasiar kemana, selamat makan-makan, selamat menikmati hari libur. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.